Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Handoyo dengan NIM 2319229 kelas 9 lab A. Di sini saya akan melaksanakan tugas untuk praktikum pembuatan preparat segar. Adapun untuk tujuan praktikum ini sendiri yaitu mahasiswa dapat membuat preparat segar untuk pengamatan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat menggambarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, di sini di depan saya sudah tertera alat dan bahannya, yaitu batang bayam, kemudian pinset, kemudian iodin atau betadin, kemudian ada silet, kemudian ada jarum pentul, bawang merah, kemudian ada mika, ada air putih, kemudian ada sedotan. Kemudian untuk prosedur kerjanya di sini akan melakukan dua praktek. Yang pertama akan menguji praktikum tentang batang bayam, yang kedua yaitu dengan bawang merah. Yang pertama terlebih dahulu yaitu menggunakan bawang merah. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengupas lapisan epidermis dari bawang merah ini. Yang kita ambil yaitu hanya bagian kulit luarnya saja atau yang berwarna merah. Kita sudah dapatkan bagian luar atau lapisan epidermis dari bawang merah ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu letakkan ke lapisan bawang merah ini di atas permukaan kaca atau mika. Kemudian selanjutnya yaitu teteskan bawang merah atau lapisan bawang merah ini dengan larutan iodin atau betadin 1 tetes saja. Setelah kita teteskan dengan iodin, maka kemudian kita tutup dengan kaca penutup pada bagian atas objek yang sudah kita tetesi larutan iodin atau betadin. Nah, diusahakan menutupnya secara perlahan supaya tidak adanya gelembung pada permukaan atau bagian kulit bawang merah ini. Kemudian setelah itu amati sel epidermis itu dengan menggunakan mikroskop. Nah, adapun untuk hasilnya, nanti di sini akan muncul bulatan warna biru untuk hasil dari uji praktikum preparat segar dari bawang merah. Nah, adapun untuk praktek uji yang kedua tentang pembuatan praktek preparat segar ini, yang kedua kita objeknya menggunakan preparat basah batang pacar atau batang bayam ini. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu buat sayatan tipis dari batang bayam ini
dengan menggunakan silet. Usahakan silet itu menghadap ke mata kita dengan ibu jari sebagai tumpuan untuk kita memotong sayatan tipis. Setelah kita mendapatkan objeknya, lalu kita ambil dengan menggunakan pinset. Kita sudah dapatkan. Kemudian taruh tadi sayatan tipis batang bayam ini di atas kaca atau mika. Setelah itu kita tetesi dengan menggunakan setetes Aquades atau air putih. Setetes saja ya, jangan banyak-banyak. Setelahnya kita tutupi dengan kaca penutup. Bisa dibantu dengan menggunakan jarum pentul supaya rata mungkin. Nah, seperti biasanya tutup secara perlahan supaya tidak ada gelombang udara pada preparat ini. Setelahnya kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Setelah kita amati dengan menggunakan mikroskop, hasilnya masih tetap berwarna hijau murni. Nah, ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tertera di sini. Yang pertama yaitu apakah fungsi lugol atau iodin dalam pembuatan preparat basah epidermis bawang merah. Nah, adapun larutan iodin atau bawang merah ini berfungsi untuk menguji ada atau tidaknya amilum di dalam bawang merah ini. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kelebihan cairan baik Aquades maupun lugol perlu dibersihkan dari kaca preparat sebelum pengamatan. Nah, jika terjadi atau kelebihan cairan dalam uji atau praktek pengamatan, maka nantinya akan memengaruhi hasil yang kita dapatkan. Jika terlalu banyak, itu mungkin hasilnya tidak akan efektif. Kemudian juga hasilnya tidak akurat. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan masing-masing preparat yang telah dibuat. Nah, kalau untuk yang bawang merah itu hasilnya itu berbentuk memanjang bulat dan warnanya biru. Itu artinya di situ mengandung amilum. Kemudian untuk batang bayam ini itu nantinya akan hasilnya hanya bulat-bulat saja dan berwarna hijau. Gitu. Kemudian jika untuk bawang merah ini itu kita praktek dengan menggunakan larutan lugol atau larutan iodin. Nah, sedangkan untuk batang bayam ini kita praktek uji tetesnya dengan menggunakan Aquades atau air putih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.